kullu ma tuzidukum fi ta'ah, itu seluruh perkara di mana perkara itu menambah ketaatan dirimu kepada Allah. Setiap perkara yang menambah ketaatan dirimu kepada Allah, maka perkara itu adalah barokah. Masyaallah. Makanya ada sebagian yang meriwayatkan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mari kita bedah perkataan dari Imam Ibnu Rajab. Kullu ma tuzidukum fit ta'ah fatilkal barokah. Apapun perkara yang menambah ketaatan kamu di jalan Allah, maka itulah barokah. Banyak orang mendefinisikan bahwasanya dari sebuah definisi yang mungkin kurang terbangun atas referensi. Banyak orang berkata bahwasanya barokah itu harus sehat, barokah itu harus kaya, barokah itu panjang umur, barokah itu indah panorama. Maka itulah yang disebut dengan arti barokah dalam definisi kebanyakan ya. Jadi kalau ada tempat yang indah, barokah. Ada orang panjang umurnya, barokah. Kalau sehat, dia barokah. Kalau dia sakit, kalau dia miskin, kalau tidak indah panoramanya, maka tidak disebut dengan barokah. Dan tentunya itu salah. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Karena ilmu akan menghantarkan kita bukan hanya sekadar menjadi orang yang baik, tetapi menjadi orang yang benar. Maka kita tentunya mengimani bahwasanya di dalam kita menjalani kehidupan, kita tidak hanya butuh menjadi baik, tetapi kita harus menjadi benar. Baik itu ditentukan dengan sikap dan attitude yang kita miliki kepada sesama manusia, tetapi kebenaran itu mengacu kepada apa yang Allah goreskan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan pertolongan kepada kita pada ilmu, supaya kita bukan hanya sekedar menjadi baik, tetapi kita menjadi benar. Karena di hadapan Allah, pada kamusnya, tidak hanya sekedar baik, karena baik itu tidak cukup sampai kita menjadi benar. Yang baik harus benar, dan yang benar haruslah menjadi orang yang baik. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa di Taman Ilmu, dan tidak ada tempat kita untuk selalu bersyukur kecuali bersyukur kepadanya. Karena syukur itu sering saya sampaikan, syukur itu kayak saringan. Sebagaimana saringan air, merubah yang kotor menjadi bersih, merubah yang keruh menjadi bening, merubah yang tidak bisa dikonsumsi menjadi layak dikonsumsi. Kalau kita letakkan air pada air yang kita suling. Sama pula sesungguhnya kehidupan kita, kalau kita meletakkan hati yang bersyukur, maka yang keruh pada kehidupan kita, maka yang keruh maka akan menjadi bening. Maka yang sempit akan menjadi lapang. Maka yang berantakan akan menjadi rapi selama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita faham, semakin kita bersyukur, semakin hilang penyakit hasad dan buruk sangka pada diri kita. Karena kita menikmati dan bersukacita terhadap apa yang kita peroleh, dan tidak perlu mata kita menjadi hasad terhadap apa yang telah diperoleh orang lain. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Semoga kita tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu melihat semut saja yang berjalan, itu pun sudah cukup menjadikan Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tentunya ketika Nabi Sulaiman mengucapkan doa ini, menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah hanya karena melihat semut yang menyelamatkan diri supaya tidak terinjek oleh pasukannya Nabi Sulaiman. Artinya, orang yang beriman itu melihat segala sesuatu selalu memiliki alasan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi sebuah kebaikan pelajaran untuk kita. Semoga setiap apa yang kita jumpai, setiap apa yang kita peroleh pada rumah kita, pada apapun barang yang sudah kita miliki, menjadikan kita bertambah syukur kita kepada Allah. Karena sesungguhnya disitulah kita paham. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan kita bersyukur. Amin, insyaallah. Kita tentunya ketika kita menyadari kita hidup pada sebuah zaman yang disebut dengan zaman kapitalisme. Kita hidup pada zaman materialisme.
Dan di antara dampak yang kita rasakan, polusi dan radiasi ketika kita hidup pada zaman materialisme dan kapitalisme, kita menjumpai dan kita mendapati definisi kebahagiaan dan definisi kehidupan itu dibentuk oleh paham materialisme dan paham kapitalisme. Di antara yang kita peroleh dan di antara yang kita dapatkan, bahwasanya paham materialisme itu menetapkan standar bahwasanya kebaikan hidup kita ketika kita memiliki kelapangan finansial. Ketika kita sudah bebas finansial kita, mendapatkan apa yang kita mau, angka digit yang kita miliki begitu banyak, maka paham kapitalisme, paham materialisme menetapkan itulah yang dinamakan dengan standar kualitas kehidupan. Berdasarkan angka digit yang kamu peroleh, berdasarkan profit besar yang kamu dapatkan, dan berdasarkan fasilitas kehidupan yang kamu mampu kuasai dan mampu kamu miliki. Dan itulah yang ditetapkan di dalam standar kapitalisme dan materialisme. Tentunya kita harus paham, orang yang beriman berdiri di atas standar keimanan. Standar keimanan itu tidak sama dengan standar materialisme dan kapitalisme. Kita tidak ingin terseret kepada paham yang dibangun oleh materialisme dan kapitalisme. Karena tentunya standar yang dibuat oleh kapitalisme, materialisme ketika menetapkan standar kualitas pada kehidupan didasarkan kepada profit dan fasilitas duniawi yang mampu diperoleh seseorang, tentunya ini berbahaya karena ini merupakan pemikiran yang akan meminta banyak tumbal dan banyak korban supaya orang itu bisa mendapatkan profit yang besar, mendapatkan kehidupan duniawi yang berlimpah. Kalau ini sampai kita aminkan, maka akan rusak banyak kualitas kebaikan kehidupan manusia karena setiap orang akan melakukan apa saja supaya mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar untuk menunjang kualitas mereka di dalam kehidupan. Dan ini bukan pilihan kita seharusnya. Orang yang beriman tentunya dia berdiri di atas keimanan. Dan sesungguhnya keimanan itu memiliki sudut pandang, memiliki paham, dan memiliki standar yang berbeda dengan paham apapun, termasuk di dalamnya paham materialisme. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya tergerak untuk tahu bagaimana Islam itu menetapkan standar kualitas pada kehidupan kita, karena kita harus mengerti bagaimana standar kualitas pada kehidupan kita, supaya kita mampu meraba, mendiagnosa pada diri kita, apakah sudah mendapatkan kualitas itu, apakah anak kita akan kita arahkan mendapatkan kualitas itu, setelah kita mengetahui apa itu standar kualitas kita di dalam kehidupan, yang tentunya tidak akan bisa kita mendapatkan kualitas itu sampai kita mengetahui ilmunya. Apa standar yang dipasang oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam masang standar kehidupan yang harusnya kita peroleh pada kehidupan ini. Ya, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti apa yang disampaikan oleh para ulama. Tidak ada kualitas yang berharga pada kehidupan kita kecuali adalah mendapatkan keberkahan. Karena nilainya, karena kualitas hidup tidak mengacu kepada angka deret, kualitas hidup tidak mengacu kepada tingginya jabatan dan sosial yang kita miliki, tetapi sesungguhnya kualitas kehidupan itu terletak pada keberkahan yang kita peroleh pada kehidupan, karena keberkahan itu merupakan sebuah posisi dan sebuah perkara yang besar di sisi Allah, yang Allah tidak turunkan kecuali mereka yang pantas mendapatkan keberkahan, dan siapapun yang mendapatkan keberkahan, maka dia telah mengunci kebaikan hidup di dunia dan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di akhirat kalau mereka mendapatkan keberkahan pada kualitas hidup mereka. Inilah sesuatu yang tidak bisa dibedah secara teori, secara pasti ketika kita sudah membicarakan tentang keberkahan hidup. Karena keberkahan hidup itu melampaui nilai yang kita dapatkan di universitas. Keberkahan hidup itu melampaui materi dan teori ekonomi makro ataupun mikro. Karena keberkahan hidup itu melampaui apapun dari link dan circle yang kita miliki. Karena berkah itu turun di sisi Allah, dan apapun yang turun di sisi Allah itu kedudukannya jauh lebih tinggi daripada apapun yang dimiliki oleh manusia dengan seluruh pencapaian yang mereka mampu wujudkan.
Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, oh berarti kualitas kehidupan kita terletak pada keberkahan. Dan keberkahan itulah yang sejatinya kita raba, kita diagnosa, kita bedah apa itu makna keberkahan. Sudahkah kita memperoleh keberkahan itu? Sudahkah kita memahaminya juga? Dan apakah ini pula yang nanti kita wariskan kepada anak kita? Karena mewariskan keberkahan itu harusnya itulah yang menjadi lebih panjang kebaikannya daripada mewariskan harta menjadi warisan untuk anak kita. Karena harta warisan akan habis. Tapi keberkahan kita ketika kita mendapati dan mewariskan keberkahan itu kepada anak-anak kita karena pendidikan kita yang kita berikan, keberkahan itu long lasting. Dan kebaikannya melampaui semua apapun yang bisa dilakukan oleh manusia karena keberkahan hanya turun dari sisinya Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah inilah yang menjadi sebuah perkara besar. Ketika kita memahami itu, tetapi di sisi yang lainnya tentunya kita paham. Banyak di antara kita juga terkadang masih asing dengan kata berkah ketika kita menguliknya secara lebih mendalam. Mungkin kata barokah itu familiar di dalam lisan kita, familiar pula ketika kita mendengarnya. Tapi jujur, kita harus tahu dan kita harus paham bahwasanya barokah itu merupakan sebuah kata yang terkadang banyak di antara kita tidak mengetahui artinya berkah itu apa. Makanya ironis ya, banyak orang yang mengatakan berkah, banyak orang yang sering berucap kata berkah kepada orang lain, tapi ternyata justru dia menjadi orang yang tidak tahu apa itu barokah dan bagaimana konsekuensi yang didapatkan kalau dia mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Nah inilah yang menjadikan kita harus mengerti bagaimana makna barokah itu. Kita bedah bagaimana artinya, bagaimana katanya, supaya dengan mengetahui maknanya yang benar, maka kita tidak terseret dengan apa yang dilihat banyak orang, kita tidak terseret dengan apa yang trending, apa yang tren yang dibangun oleh masyarakat kebanyakan ketika mereka mendefinisikan berkah tanpa ilmu, tapi saatnya mendefinisikan keberkahan itu sesuai dengan definisi ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasul dan para ulama yang berjalan di atas jalan kebenaran. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita. Sebelum kita membahas tentang makna keberkahan itu apa saja pada kehidupan kita, tentunya yang kita harus lakukan pertama kali adalah mengevaluasi. Jadi sebelum kita mendefinisikan M yang kedua, ada M yang pertama, mengevaluasi dulu. Jadi nanti ada 2M, mengevaluasi dan mendefinisikan. Kita mengevaluasi dulu bahwasanya apa yang kita evaluasi dari kata barokah ketika kebanyakan manusia itu mendefinisikan barokah itu selalu identik dengan banyaknya harta. Ini kan kita evaluasi sesuai dengan evaluasi yang dilakukan Allah dan Rasul-Nya, dan kita mengikuti Allah dan Rasul. Maka mengevaluasi yang pertama itu adalah salah kaprah. Kalau banyak orang masih menganggap bahwasanya keberkahan itu selalu dilihat kepada harta dan selalu dilihat kepada finansial yang besar yang dia capai dan dia peroleh. Ini merupakan sebuah kesalahan dan harus dievaluasi. Masyarakat kita kalau ada yang memiliki mobil yang banyak, mobilnya berjejer dengan harga fantastik, rumahnya ada di mana-mana, kemudahan dia di dalam bisnisnya, kerajaan dagangannya menjadi besar yang dulunya kecil, maka secara otomatis banyak orang langsung mendefinisikan ini adalah berkah hidupnya. Ada suami duduk sama istri melihat bagaimana rumahnya yang besar, mobilnya yang berjejer, lalu berkata, alhamdulillah kehidupan kita sudah barokah. Ini yang sering diucapkan oleh manusia. Kebanyakan manusia itu sering berucap semacam ini, yaitu keberkahan itu berbanding lurus dengan kelapangan masalah finansial. Sebaliknya kalau ada orang di dalam bisnisnya dia gagal, di dalam dagangannya dia tidak terlalu sukses, mobilnya adalah mobil biasa, pekerjaannya banyak mendapatkan kesulitan, maka yang terjadi pada pikiran orang kebanyakan adalah orang ini tidak barokah. Makanya rumahnya kecil, mobilnya biasa, bahkan mobilnya mau dijual karena kebutuhan yang dia dapatkan. Langsung mereka mengkaitkan kehidupan orang itu minus barokah karena dengan berbagai macam keterbatasan finansial. Tentunya ini harus kita evaluasi untuk saya dan untuk kita. Karena memang kita semuanya sama. Dulu waktu saya SMP, SMA pun sama. Oh berarti kalau kaya itu barokah, kalau tidak kaya itu tidak barokah.
Padahal ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Kalau kita mengartikan dan mendefinisikan keberkahan itu terletak kepada orang kaya dengan kekayaan finansialnya, maka kita akan menghormati habis-habisan orang kaya, meremehkan orang miskin. Kita tidak bisa mencintai orang miskin, tetapi kita merendahkannya. Dan kita akan terus menjilat kepada orang kaya, karena kita menganggap keberkahan pada harta mereka itu merupakan keberkahan di sisi Allah. Dan itu tentunya tindakan yang salah. Makanya disinilah kita harus luruskan, keberkahan itu tidak ada kaitannya dengan harta. Keberkahan itu tidak ada kaitannya dengan finansial. Karena kita juga harus paham, kita harus mengerti bahwasanya kita menjumpai Allah itu kalau memberikan harta kepada manusia itu pada dasarnya ada dua. Ada yang Allah berikan kepadanya harta, beriringan dengan ilmu dan ketakwaan yang dia miliki, maka hartanya dijadikan tunggangan olehnya menuju kepada kebaikan ilmu dan amal yang dia kerjakan. Maka hartanya menjadi kendaraan bagi dia untuk merealisasikan setiap ilmu dan setiap kebenaran yang dia peroleh. Maka faktor pendukungnya itu, support sistemnya itu pada harta yang dia miliki. Kalau ada orang diberikan harta pada kondisi yang semacam ini, berarti Allah memberikan kepadanya harta menjadi ujian sekaligus penolong atas komitmen ilmunya dan komitmen dia beramal atas ilmu yang dia pelajari. Maka itulah yang kemudian menjadi itu menjadi makna yang pertama, bahwasanya ada harta yang diberikan oleh Allah karena Allah ridho. Dan harta itu dipakai sama orang yang mendapatkan harta menjadi kendaraan mengamalkan seluruh ilmu dan kebenaran yang dia peroleh. Sebagaimana Nabi Sulaiman, sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Mereka diberikan anugerah harta, walaupun itu adalah ujian tersendiri nanti di hadapan Allah, tapi mereka mengubah harta itu menjadi kendaraan mereka, mengamalkan setiap kebenaran dan ilmu yang mereka peroleh dari sisi Allah. Dan hartanya menjadi support system untuk mewujudkan dan merealisasikan. Memang ada yang pertama semacam ini, tapi ada faktor pendukungnya ketika mereka memiliki ilmu dan komitmen untuk beramal. Ada yang kedua, ada orang yang mereka itu diberikan oleh Allah harta, tapi bukan karena Allah senang, tetapi justru karena Allah itu murka. Lalu Allah berikan kepadanya harta bukan karena Allah itu ridho. Sebagaimana tubuh dikasih gula terus-menerus. Memang tampaknya manis, tapi lama-lama dampak dari gula itu menggerogoti tubuh kita. Bukankah gula itu ganas? Bukankah gula itu jahat kalau sudah berlebihan? Gigi saja apabila terkena gula setiap waktunya, gigi anak kita aja bisa ompong. Gigi saja yang begitu keras saja bisa rusak gara-gara gula. Apalagi tubuh kita. Ada yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah harta, tetapi Allah memberikan kepadanya harta bukan karena Allah ridho. Tapi Allah memberikan kepadanya harta sebagaimana tubuh mendapatkan siraman gula yang terlalu banyak. Yang justru dengan semakin banyaknya harta yang Allah berikan kepadanya bukan karena Allah ridho, tapi karena Allah melihat dia banyak melakukan tindakan melampaui batas, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa. Maka Allah berikan hukuman kepadanya, dan hukuman itu dua. Ada hukuman yang pahit, ada hukuman yang terasa manis. Hukuman pahit itu biasanya mendapatkan sakit, mendapatkan goncangan alam, mendapatkan musibah-musibah pada hidupnya. Itu hukuman pahit. Tapi ada hukuman yang kedua, hukuman yang manis, kayak gula. Yang terlalu banyak menyirami kehidupan tubuh akhirnya merusak kehidupan kita. Darahnya terlalu manis, akhirnya lambungnya, jantungnya, semuanya terkena dampak ketika gula terlalu manis. Masuk ke dalam peralihan darah. Maka ada yang kedua, orang yang mereka itu mendapatkan harta bukan karena Allah itu ridho, bukan karena Allah itu senang, tetapi justru karena Allah itu membencinya. Allah memberikan kepadanya dunia, dan dengan dunia itu dia diberikan hukuman semakin jauh, semakin amnesia dia kepada Allah. Dengan harta berlimpah yang dia peroleh dan dia dapatkan, dengan harta itu dia tertimbun. Dengan harta itu sebagaimana semut di dalam lumbung padi, dia tertimbun sampai mati, dan dia mati pada kondisi sedang amnesia terhadap Allah karena banyaknya gula-gula kehidupan yang hadir pada hidupnya. Dan inilah yang menakutkan. Inilah yang sering dikenal oleh kebanyakan masyarakat dengan kata istidraj.
Makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-An'am 44. Ayat ini layak menjadi sebuah perenungan sekaligus pula menjadi petunjuk serta evaluasi untuk kita. Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah menyampaikan, falamma nasu ma dzukiru bihi. Allah itu berfirman, kalau kami dapati manusia, sekerumun manusia, nasu, mereka melupakan ya apa yang Allah berikan peringatan untuk mereka. Jadi kalau ada manusia, baik itu dalam tingkatan pribadi, tingkatan keluarga, tingkatan masyarakat atau negara. Jadi disebutkan kata nasu pada ayat ini surat Al-An'am 44 ini menggambarkan seluruhnya, baik tingkatan pribadi, keluarga, masyarakat ataupun negara. Kalau semua komponen ini dari tingkat yang terkecil sampai tingkat yang terbesar, mereka nasu itu melupakan ayat Allah. Dikasih peringatan, dikasih petunjuk, dikasih hukum, dikasih syariat, ternyata dilupakan semuanya. Mereka melampaui batas dan tetap melakukan pelanggaran terhadap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan pada kehidupan mereka. Maka lihatlah ayat ini. Allah tidak mengatakan kami adab mereka, kami cabut nyawanya, kami kasih mereka sakit, kami kasih mereka ketimpangan ekonomi, kasih mereka kemelaratan. Enggak, Allah nggak mengatakan itu pada ayat ini. Allah menyampaikan falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau kami dapati manusia sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan kepada mereka, fatahna. Kami bukakan kepada mereka. Abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan semua kesenangan duniawi untuk mereka. Kayak gula-gula yang dibuka secara bebas. Kami bukakan seluruh kenikmatan duniawi untuk mereka yang sebelumnya tidak pernah mereka capai dan tidak mereka dapati. Jadi mereka akhirnya mendapati itu. Yang asalnya mereka dulunya susah, yang dulunya mereka pas-pasan, diberikan miliaran itu duitnya kepadanya. Mungkin sampai ditimbun-timbun itu saking begitu banyaknya harta yang dia miliki. Padahal dia melupakan perintah Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan seluruh kesenangan duniawi dari segala macam empat arah mata angin untuk dia. Maka ketika dia mendapati harta itu datang tertunduk kepadanya dari empat arah mata angin yang begitu mudah dia memperoleh dan mendapatkan, maka saat itu fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bihi. Mereka tenggelam dengan semua kesenangan duniawi itu, maka fa'akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami cabut nyawa mereka secara tiba-tiba, mereka terhenyak, mereka balik kepada Allah dalam kondisi mati. Pada saat jauh dengan Allah, dengan harta yang Allah berikan kepadanya, dan mereka terhenyak ketika mereka mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah. Ini yang kita harus pahami. Makanya Allah sudah mengingatkan cara berpikirnya kebaikan hidup menurut gaya kehidupan materialisme. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia itu kalau mereka diberikan oleh Allah kenikmatan hidup, fasilitas kehidupan, harta yang banyak, mereka berkata rabbi akraman. Allah itu memuliakan saya. Surat Fajar 15. Tapi kalau manusia itu mendapati berbagai macam kesulitan yang mereka dapati, Rabbi ahanan, mereka merasa bahwasanya Allah sedang menguji saya dan membenci saya. Kala, Allah menyampaikan enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Keridhaan Allah dan kebencian Allah tidak didasarkan kepada harta. Allah itu yu'ti dunya ila man yuhib wa la man la yuhib. Allah itu ngasih dunia kepada orang yang Allah kehendaki dalam kebaikan, dan orang yang tidak kehendaki oleh Allah pun diberikan oleh Allah dunia. Sesuai dengan takaran yang dibuat oleh Allah. Dan ternyata ada orang yang mereka itu mendapatkan dunia. Bukan karena Allah ridho, tetapi justru karena Allah mendapati dia sudah melampaui batas. Maka Allah buka kepadanya keran dunia. Sebagaimana semut berada di lumbung padi yang begitu banyak apa yang diharapkan. Tapi justru di lumbung padi itulah dia mati terkubur hidup-hidup ketika dia
membawa kehinaan pulang kepada Allah ketika dia melampaui batas dan lupa kepada Allah dengan banyaknya harta yang dia peroleh. Dan ini yang menakutkan. Hukuman yang manis itu lebih menakutkan daripada hukuman yang pahit. Makanya betul ya kalau orang Jawa itu suka mengatakan kalau dipangku mati. Kalau orang Jawa itu ada filsafat, huruf Jawa itu kalau dipangku maka mati. Maka banyak orang yang mereka itu tidak sadar. Sesuatu yang manis itu terkadang tampaknya menyenangkan. Tetapi jahat untuk kehidupan kita kalau kita tidak menyadari dengan kewaspadaan iman. Makanya disinilah kita akhirnya paham. Berarti kualitas hidup berbarengan dengan keberkahan. Dan keberkahan itu tidak ada pengaruhnya dengan dunia yang kita miliki dan dunia yang belum kita miliki. Makanya surat Al-An'am 44 yang tadi kita baca, yang tadi kita jebarkan, disitulah kita akhirnya bisa menjawab. Kenapa ada ya orang bermaksiat, tapi justru hartanya lancar? Karena hukumannya manis, melalui gula-gula kehidupan yang Allah limpahkan untuk dia. Kenapa ada negara, di situ ada zina, di situ ada LGBT, di situ melindungi orang yang mungkin menghina Allah dan Rasul, tapi negaranya maju. Itu sama dengan orang yang dibukakan kepadanya gula-gula di masa tua dan dia terus mencicipi gula-gula tanpa disadari gula itu menjadi hukuman untuknya. Inilah jawaban dari pertanyaan kita, kenapa yang datang ke dukun sukses, tapi yang datang ke masjid terkadang masih diuji dengan kesulitan dia berdagang dan berbisnis. Disinilah kita mendapati kenapa ada orang hijrah kadang-kadang harus naik turun, terkadang hampir gulung tikar beberapa kali padahal dia sedang hijrah. Adapun orang yang tidak pernah hijrah tetapi justru semakin moncar, semakin berhasil dan semakin puncak yang dia dapatkan dan dia peroleh, maka disitulah kita ngerti. Dunia itu kayak gula yang terlalu over dimasukkan ke dalam tubuh, maka gigi, lambung, jantung, dan peredaran darah akan rusak semuanya dengan banyaknya gula yang masuk ke dalam tubuh. Dan itu pula yang menjadi jawaban dari Allah melalui syariatnya. Jangan pernah menstandarkan keberkahan itu kembalinya kepada harta. Karena tidak ada kaitannya, keberkahan itu ditentukan oleh harta. Dan inilah yang menjadi sebuah evaluasi. Karena tadi saya menyampaikan materi ini melalui 2M, mengevaluasi baru mendefinisikan. Berarti disinilah kita akhirnya paham bahwasanya harta kita, harta orang lain, finansial kita, finansial orang lain, itu tidak ada kaitannya dengan keberkahan dan kualitas kehidupan kita. Setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata kita mengevaluasi tidak ada hubungannya harta yang kita miliki, finansial yang kita dapatkan, kesuksesan salah satu di antara kita dengan profesi-profesi yang kita sedang jalani, proyek-proyek besar yang kita dapatkan, tidak ada sama sekali kaitannya dengan keberkahan hidup kita dan tanda cintanya Allah dengan kemudahan finansial itu tidak berhubungan dengan ridhonya Allah. Nah, sekarang baru kita mendefinisikan. Sekarang definisi barokah itu apa? Ya, supaya kita tidak salah lagi menempatkan arti barokah. Supaya ketika kita nyebutkan kata barokah kepada orang yang kita temui atau orang yang kita hadapi, kita tidak salah. Dan kita juga mengetahui bagaimana mendoakan orang ketika kita katakan kepadanya, yaitu adalah kamu hidupnya barokah ya, akhirnya kita paham. Dan itu seharusnya kita mengerti. Makanya ibu-ibu dan bapak notaris yang semoga Allah rahmati, saya udah lama sekali pernah ngobrol dengan seorang security. Security ini ngobrol, saya tanya, berapa gajinya sebulan? Nah, security mengatakan 900-an, 800, 900 sampai 1 jutaan kalau dapat bonus. Saya tanya anaknya berapa, cukup atau tidak? Ketika hidup di Bekasi dengan gaji sebesar itu, maka pada saat itu beliau mengatakan kepada saya, ya tidak apa-apa lah Ustadz, yang penting barokah. Nah itu kata-kata beliau. Nah tentunya ini kan menjadi sebuah kata yang sering kita sebut, makanya akhirnya menjadikan kita akhirnya
Kalau sudah mengevaluasi, kita sekarang tahapannya mendefinisikan. Sekarang definisi barokah itu apa sebenarnya? Dan ini yang kita harus bedah menurut kacamata ilmu yang benar. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, definisi barokah itu memiliki makna yang beragam dan variatif sesuai dengan para ulama ketika mendefinisikan arti barokah itu. Terutama kalau kita kembalikan kepada ayat yang tadi dibaca oleh Ibu ya, di Muqaddimah ya, surat An-Nahl 97. Di mana di situ disebutkan hayatan thayyibah, man amila shalihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di situ Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, barang siapa yang beramal sholih dari laki-laki dan perempuan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Di sini para ulama membedah arti hayatan thayyibah, arti kehidupan yang baik yang merujuk kepada muara keberkahan itu apa sih sebenarnya? Maka inilah yang menjadikan para ulama memiliki definisi yang bermacam-macam ketika mendefinisikan hayatan thayyibah yang bermuara kepada keberkahan. Nah, sekarang kita bedah apa makna-makna yang ada pada arti keberkahan itu sendiri. Para ulama lalu menyampaikan salah satunya yang kita pelajari pada poin yang pertama. Arti barokah itu dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Ya. Imam Ibnu Rajab itu mendefinisikan arti barokah dengan sebuah definisi yang singkat tetapi dalam sekali maknanya. Nah, mungkin kita bisa menghafalnya karena tidak terlalu panjang definisi yang disampaikan oleh beliau. Beliau mengatakan, al-barokatu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Saya ulang kembali. Yang pertama, definisi barokah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab itu sederhana. Al-barokatu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Kullu ma tuzidukum fit ta'ah itu seluruh perkara di mana perkara itu menambah ketaatan dirimu kepada Allah. Setiap perkara yang menambah ketaatan dirimu kepada Allah, maka perkara itu adalah barokah. Masyaallah. Makanya ada sebagian yang meriwayatkan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mari kita bedah perkataan dari Imam Ibnu Rajab. Kullu ma tuzidukum fit ta'ah fatil kal barokah. Apapun perkara yang menambah ketaatan kamu di jalan Allah, maka itulah barokah. Banyak orang mendefinisikan bahwasanya dari sebuah definisi yang mungkin kurang terbangun atas referensi. Banyak orang berkata bahwasanya barokah itu harus sehat, barokah itu harus kaya, barokah itu panjang umur, barokah itu indah panorama. Maka itulah yang disebut dengan arti barokah dalam definisi kebanyakan ya. Jadi kalau ada tempat yang indah, barokah. Ada orang panjang umurnya, barokah. Kalau sehat, dia barokah. Kalau dia sakit, kalau dia miskin, kalau tidak indah panoramanya, maka tidak disebut dengan barokah. Dan tentunya itu salah. Itu tidak benar. Maka kembali merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Apapun yang menambah ketaatan pada kehidupan kita kepada Allah itu, maka itu namanya barokah. Sehat belum tentu barokah, sakit belum tentu tidak barokah, ya kan? Karena banyak orang menyangka kalau ada orang sakit, wah tidak barokah kamu. Sakit terus, dosamu apa sih, maksiatmu apa sih sampai kamu sakit terus menerus? Nah, orang suka berkomentar semacam itu. Padahal belum tentu, yang sehat belum tentu barokah, yang sakit belum tentu barokah, yang sakit belum tentu tidak barokah. Kalau ada orang ketika dia sakit, ketika dia sehat, tetapi sehatnya tidak menambah ketaatan dia kepada Allah, ibadahnya tidak terbangun dengan benar, ketika dia menjalani kehidupannya dengan kesehatan yang dia peroleh, tetapi tidak lahir ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan, berarti fix, confirm, sehatnya tidak barokah. Tapi sebaliknya, siapapun di antara manusia, ketika dia mendapatkan sakit, tetapi di dalam sakitnya dia bertambah ketaatan dia kepada Allah. Siapapun yang di dalam sakitnya dia bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang dia peroleh,
Berarti bisa jadi yang sakit itu barokah ketika sakitnya mengarahkan kompas kehidupannya kembali kepada Allah di dalam ketaatan. Itu namanya sakit yang barokah. Karena definisi dari yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab itu luas dia. Tidak terpaku kepada kesehatan, tidak terpaku kepada tidak terpaku kepada kekayaan, tapi apapun kondisi itu sebenarnya bisa barokah selama kondisi itu menambah ketaatan di jalan Allah. Bukankah kita mendapati ada sebagian dari umatnya Nabi yang masuk surga karena sakit yang dia ridhoi, lalu dengan sakit itu akhirnya mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Bukankah itu sakit yang barokah? Saya ini sering sekali ya dalam perjalanan dakwah berjumpa dengan orang yang akhirnya hijrah. Perjalanan hijrahnya mereka dimulai ketika mereka sakit. Didiagnosa dengan penyakit tertentu, lalu dengan diagnosa penyakit tertentu itu menjadikan mereka merenung, mengevaluasi dirinya. Dan akhirnya mereka hijrah setelah mereka sakit. Yang dulunya tidak pernah mereka mengarahkan kompasnya menuju kepada Allah ketika sehat. Ketika mereka sehat malah justru lupa kepada tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah. Pas ketika divonis sakit, baru mereka diarahkan hidupnya kepada Allah setelah merasakan dirinya sakit. Itu yang dinamakan sakit yang barokah. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasulullah supaya kita ridho kepada sakit, berprasangka yang baik terhadap sakit, bahkan mencela penyakit pun tidak diperbolehkan di dalam kulturnya sunnah. La tasubbul humma fa innal humma yukaffirus said. Jangan mencela penyakit demam, karena penyakit demam itu menggugurkan dosa. Itu baru penyakit demam. Karena ternyata kita jumpai kebaikan yang kita peroleh ketika seseorang sakit ketika dia paham ilmunya. Makanya ibu-ibu dan bapak pernah nggak mendapati sebuah kisah nyata seseorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini pernah mendengar Nabi bersabda, La tasubbul humma fa innal humma yukaffirus sayyi'at. Jangan mencela penyakit demam. Penyakit demam menggugurkan dosa. Maka beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah betul penyakit demam itu menggugurkan dosa? Kata Rasulullah, iya, demam itu menggugurkan dosa. Maka Ubay bin Ka'ab saat itu berdoa. Dan doanya mungkin kita tidak pernah mengucapkan dan mungkin kita tidak pernah minta doa ini. Doanya Ubay bin Ka'ab saat itu berkata kepada Allah. Doanya begini. Ya Allah, kalaulah demam itu menggugurkan dosaku, aku minta ya Allah. Aku minta. Berikanlah kepadaku sakit demam yang tidak memberatkan diriku, tetapi menggugurkan dosaku setiap waktunya. Doa itu bekerja di sisi Allah. Doa itu diterima sama Allah. Akhirnya, Ubay bin Ka'ab semenjak setelah dia berdoa dengan doa itu, setiap sore sampai pagi selalu demam. Tapi demam yang tidak menghalangi aktivitas dia. Sampai hari ketika beliau meninggal dunia pun dalam kondisi beliau sedang demam. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya paham. Apakah penyakit selalu identik dengan minus barokah? Tidak. Ada orang yang sakit tapi barokah. Kita mendapati ada seorang perempuan yang terkena penyakit ayan. Lalu datang kepada Nabi dan berdoa. Dan berkata kepada Nabi, Ud'ullaha li ayyashfiyani. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya disembuhkan oleh Allah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, in syi'ti ayyuhafiyaki wa in syi'ti tasbiri falakil jannah. Kalau kamu mau, aku doakan, kamu bisa sembuh. Tapi kalau kamu mau bersabar, kamu akan diampuni dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lalu wanita itu lebih memilih yang kedua, saya bersabar dengan penyakit saya. Kalau di dalam sakit tidak ada barokah, Nabi tidak mungkin memberikan pilihan kepada wanita itu supaya sabar di dalam penyakitnya. Ya sudah ya Rasulullah, saya sabar dalam penyakit ayanku ini, kecuali satu yang saya minta ya Rasulullah. Kalau ayanku sedang datang ketika aku kejang-kejang, sering sekali tidak sadar tersingkap auratku ya Rasulullah. Maka aku sabar terhadap penyakit ayanku, tetapi tolong tutup. Aku minta kepada Allah secara khusus supaya menutup auratku ketika penyakit ayanku sedang datang.
Dan Nabi mengaminkan. Maka perempuan itu masih menderita penyakit ayan. Sabar dia menerima penyakit ayannya. Tapi yang luar biasa, Allah menutupi auratnya ketika dia sedang kambuh. Sampai meninggal pun, maka beliau sering kambuh ayannya. Dan itu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Dia mendapatkan surga. Bukankah sakit juga merupakan bagian untuk mendapatkan ahlul musibah? Ahlul musibah itu yaitu adalah orang-orang yang mereka itu mendapatkan penyakit, dan dengan penyakit yang mereka ridhoi itu mereka akhirnya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka itu pun bisa disebut sebagai barokah walaupun sakit. Jadi orang itu masih bisa mendapatkan barokah walaupun sakit. Ketika sakitnya itu menambah ketaatan dia kepada Allah. Ada orang yang sehat barokah karena sehatnya menambah ketaatan. Ada orang yang sehat tidak barokah ketika sehatnya tidak menambah ketaatan. Ada orang yang sakit barokah ketika sakitnya mengubah hidupnya dan mengevaluasi hidupnya. Ada orang yang sakit juga tidak barokah ketika sakitnya justru malah berkesuh kesah kepada Allah. Itu semuanya tergantung pada sebuah indikator. Apakah yang kita peroleh ini menambah ketaatan kepada Allah ataukah tidak? Itu yang sebenarnya menjadi makna dari arti keberkahan hidup kita. Kita sering berkata, tempat yang paling barokah itu mana? Kita akan berkata, tempat yang paling barokah itu adalah mungkin Bali, mungkin NTB, Lombok, atau mungkin tanah kita, Jawa, Sumatera, Kalimantan dengan keindahan panoramanya. Sampai kita sering menyebut tanah bumi kita Pertiwi, tanah rempah loh Jinawi, karena apapun yang ada di tempat kita itu indah, dan apapun yang dilemparkan ke tanah-tanah di sekitar kita itu akan tumbuh menjadi pohon dan menjadi bunga. Tapi apakah barokah itu identik dengan keindahan? Belum tentu. Mari kita melongok kepada Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu kalau kita lihat sepanjang mata, tidak ada satu pemandangan hijau kecuali hanyalah secuil di tempat-tempat yang sangat terbatas. Sepanjang mata memandang hanyalah gunung-gunung besar, batu-batu yang apabila kita melewati di siang hari tampak terik membakar kulit kita. Bahkan melelahkan mata yang memandang atas teriknya suasana ketika kita di Mekah dan Madinah. Selain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu semuanya pemandangan itu yang kita jumpai. Tanahnya lumayan gersang. Kita lemparkan tanah di sana, tidak setiap pohon bisa tumbuh di tanah sekeras tanah Mekah dan Madinah. Sesulit mendapatkan air, tidak semua binatang bisa hidup dan beradaptasi di Mekah dan Madinah. Yang indah di Mekah Madinah itu kalau kita hanyalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi walaupun dia tidak indah, walaupun tanahnya merupakan tanah yang keras, walaupun adaptasi hewan di tempat itu sangat-sangat luar biasa untuk beradaptasi di wilayah tersebut, coba kalau kita kembalikan kepada keberkahan, mana yang paling barokah? Jawa, Sumatera, atau Mekah dan Madinah? Pasti setiap orang mukmin akan berkata, Mekah dan Madinah itu lebih barokah daripada tanah yang sekarang kita tinggali. Kenapa? Karena setiap kita di Mekah dan Madinah bertambah ketaatan kita. Coba kalau kita sedang umroh, sedang haji, kita ketinggalan iqomat saja merasa menyesal. Kita kalau sedang di Mekah dan di Madinah, jam 2, jam 3 pergi ke Masjidil Haram itu biasa. 3 jam sebelum adzan subuh. Yang terkadang tidak pernah kita lakukan di komplek perumahan kita ketika di Indonesia. Itulah yang artinya barokah. Karena itulah sejatinya yang kita harus mengerti, barokah itu kepada setiap ketaatan yang bertambah. Makanya kalau kita melihat istri kita, anak kita, keluarga kita, lalu kita melihat apakah anak kita ini barokah, apakah istri kita, suami kita barokah ataukah tidak, simple. Kembalikan kepada definisinya. Kalau suamimu, istrimu, anak-anakmu menambah ketaatan kamu kepada Allah, ketika kamu memiliki keluarga-keluarga mungil yang kamu dapatkan, lalu keluargamu menasehati di dalam kebaikan, saling memberikan nasihat, saling mengkoreksi terhadap apa yang harus dilakukan di dalam berjalan menuju kepada Allah. Ketika keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita menambah ketaatan kita, maka sesungguhnya istrimu barokah, suamimu barokah, anakmu barokah.
Tapi kalau ada orang ketika dia memiliki sebuah keluarga, ketika keluarganya itu suaminya, istrinya, anaknya tidak menambah ketaatan dia kepada Allah, setiap dia melihat istrinya, setiap dia menjumpai suaminya dan anak-anaknya, ternyata tidak bertambah ketaatan. Mereka hanya bertemu karena kesenangan, mereka bertemu karena hobi, tapi tidak mereka bertemu di dalam ketaatan walaupun mereka telah menjadi bagian dari keluarga. Maaf, kalau keluarga kita tidak menambah ketaatan kepada Allah, fix dan confirm, berarti keluarga kita tidak barokah di sisi Allah. Dan itu yang kita bisa mengerti. Sama dengan harta, Bapak dan Ibu. Sama dengan harta. Kalau kita ingin ngelihat harta kita masuk ke rumah kita, ngelihat lemari kita, ngelihat pakaian kita, ngelihat gadget yang kita miliki, ngelihat buku rekening yang kita punya gitu. Lalu kita bertanya, apakah rumah saya, mobil saya ini barokah ataukah tidak? Maka jawabannya tergantung pada ketaatan yang terbangun setelah memiliki itu. Ada orang kaya barokah, ada orang miskin tidak barokah. Ada orang miskin yang barokah, ada orang kaya yang tidak barokah. Dan itu tergantung bagaimana kaitannya pada sebuah definisi yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Apapun perkara, kalau perkara itu menambah ketaatan kamu di jalan Allah, maka itu barokah. Handphone kita, kalau kita tanya apakah handphone kita ini barokah ataukah tidak, simple kok. Kalau handphone ini membangun ketaatan kamu kepada Allah, dari handphone ini akhirnya taatnya kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah menjadi terbangun setelah kita memiliki handphone, memiliki iPad, maka berarti handphone kamu, berarti iPad kamu adalah iPad dan handphone yang barokah. Tapi ketika yang kamu miliki tidak menambah ketaatan kamu di jalan Allah, maka sesungguhnya itu bukan barokah. Bisa jadi yang kaya belum tentu barokah, bisa jadi yang miskin belum tentu yang miskin itu hina, tapi justru barokah. Atau sebaliknya, kadang-kadang yang kaya barokah karena semua kekayaan yang dia miliki dipakai untuk menjadi kendaraan dia menuju kepada Allah. Kadang-kadang yang miskin belum tentu barokah malah. Karena apa? Maka di pikirannya itu cuma harta aja tiap waktu dan tiap harinya. Dan itulah kaitannya dengan keberkahan pada kualitas kehidupan kita. Jadi nomor satu ini kalau akhirnya kita relate pada kehidupan kita sehari-hari, ya akhirnya kita paham. Sesimpel itu dan sesederhana itu. Ketika kita ingin mendefinisikan dan mencocokkan definisi ini kepada kehidupan kita. Mobil kita, rumah kita, istri kita, suami kita, anak kita, rumah kita, semuanya. Apabila kita ingin tahu apakah ini adalah barokah ataukah tidak, maka itu didasarkan kepada apa yang bertambah dari perkara itu. Kalau tidak bertambah, apapun yang kita miliki tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, fix dan confirm, berarti kehidupan kita minus dari arti barokah. Nah, itu yang menjadikan kita harus paham. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak bertanya, saya profesinya sebagai notaris, Ustadz. Apakah profesi saya barokah ataukah tidak? Maka menjawabnya juga mudah. Kalau profesi notaris yang ibu miliki dan ibu kerjakan, tapi dengan profesi itu akhirnya ibu lahir ketaatan, ibu akhirnya bisa memiliki satu lingkungan yang baik, saling menasehati, ibu akhirnya mengevaluasi, bapak juga mengkoreksi kehidupannya karena punya lingkungan yang sehat dalam keimanan. Lingkungan ini saling memberikan kebaikan dan saling mensinergikan ketaatan sesama orang-orang yang berprofesi yang sama. Lalu tidak ada sikut-sikutan, tidak ada hasad di antara sesama teman satu profesinya. Lalu akhirnya ketaatan lahir dari profesi yang sama-sama kita jalani. Karena kita yakin bahwasanya rezeki tidak pernah salah untuk mampir kepada kehidupan manusia. Kalau itu yang kita dapatkan, berarti profesi kita pun barokah. Ketika profesi itu menjadi support system di dalam ketaatan kita kepada Allah. Ya. Tapi kalau ada profesi yang dimiliki oleh seseorang,
tapi ternyata di dalamnya tidak menjadi support system dia di dalam ketaatan dan tidak menjadi support system dia di dalam ibadah dia kepada Allah, berarti profesinya tidak barokah. Atau bisa jadi dia sedang dijauhkan dari arti barokah. Nah, inilah yang menjadi sebuah perhatian besar oleh kita. Makanya kalau sudah bertambahnya ketaatan dan ketaatan, maka disitulah pertolongan Allah itu datang di dalam kehidupan kita. Ketika ketaatan kita bertambah, setiap ketaatan kita yang bertambah selalu diikuti dengan sebuah konsekuensi. Kalau kehidupan taatnya kita bertambah, berarti barokah. Dan barokah itu mendekatkan pertolongan. Saya ulang kembali. Ustadz, tanda barokah itu bertambahnya ketaatan. Kullu ma tuzidukum fit'ah. Betul. Bertambahnya ketaatan itu merupakan tanda keberkahan hidup kita. Maka muara dari keberkahan itu apa? Mendekatkan pertolongan Allah pada kehidupan kita. Kalau itu yang sudah terjadi, kalau tiba-tiba pada jalan kehidupan kita di masa esok, di masa lusa, tiba-tiba kita dihadapkan kepada satu masalah yang kita jumpai dan kita hadapi, maka pada setiap masalah dan ujian yang kita hadapi, kalau memang kehidupan kita track recordnya sudah barokah ketika bertambahnya ketaatan, pertolongan Allah akan lebih besar daripada setiap ujian yang Allah berikan kepada orang yang sudah mendapatkan legitimasi keberkahan oleh Allah. Dan itu yang sering tidak bisa ditubak oleh orang yang tidak mendapatkan barokah. Ya. Tentunya kita harus paham ya, bukanlah ketika orang yang mendapatkan barokah itu sepi diuji. Nah, terkadang juga akan diuji dan diuji. Mereka mendapatkan ujian, orang yang barokah itu diuji oleh Allah pula. Tapi yang membedakan orang yang tidak barokah dengan orang yang barokah itu apa? Keberkahan yang dia dapatkan dari bertambahnya ketaatan yang dia dapatkan pada kehidupan, disitulah akan mendekatkan pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepadanya. Yang Allah tidak berikan pertolongan itu kecuali orang yang mendapatkan keberkahan pada apa yang dia miliki. Dan itulah janji Allah. Janji Allah itu dekat kepada orang yang barokah pada kehidupan mereka. Pertolongan Allah juga dekat kepada mereka yang mendapatkan barokah pada kehidupan mereka. Arti keberkahan itulah yang nantinya menjadi sebuah jaminan mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami dari definisi yang pertama, akhirnya kita bisa menempatkan definisi ini dalam segala sesuatu. Kalau kita melihat sesuatu, pakailah definisi Imam Ibnu Rajab. Kullu ma tuzidukum fit ta'ah fatilkal barokah. Apapun perkara yang menambah ketaatan kamu di jalan Allah, maka itulah barokah. Itulah barokah. Dan itulah yang maknanya sangat luar biasa di dalam kehidupan. Ya. Maka inilah yang pertama dari definisi arti barokah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Yang kedua, para ulama lalu mendefinisikan bahwasanya arti barokah itu apa. Maka dijelaskan di dalam beberapa penjelasan bahwasanya arti barokah itu yang kedua adalah ketika seseorang itu mereka diberikan oleh Allah sebuah ma'isyah, sebuah penghidupan yang halal. Maka itu juga merupakan barokah. Ketika seseorang itu mendapatkan ma'isyah itu penghidupan, ketika dia mencukupi keluarganya, ketika dia memberikan kepada dirinya, kepada keluarga yang dia cintai dengan harta-harta yang halal, dengan harta yang halal itu menopang bagaimana kehidupan dia, sampai akhirnya harta halal itu berputar kepada dirinya dan dipergunakan harta yang halal pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun merupakan arti dari keberkahan itu sendiri. Terutama ketika kita hidup pada zaman fitnah, ketika orang tidak lagi memperdulikan yang halal dengan yang haram. Ya. Kita hidup pada zaman ketika Rasulullah sudah memberikan sebuah keterangan. Sayati zamanun 'alan nas la yubalil mar'u min aina apa? Sebentar Abi lagi dakwah ya, Nak. Kata Rasulullah SAW,
Nabi menyampaikan kepada kita akan datang satu waktu ketika manusia itu tidak lagi memperdulikan min aina akhadal mal, dari mana dia mengambil hartanya. Ahuwa halalun am huwa haramun, apakah itu halal ataukah itu haram. Maka ketika zaman itu sudah datang, lalu ada orang yang diteguhkan oleh Allah hatinya supaya dia hanya mengambil yang halal sebagaimana lebah ketika tidak mengambil kecuali yang baik. Orang yang berprinsip hidupnya sebagaimana lebah, dia tidak mengambil kotoran sebagaimana lalat, dia tidak singgah kepada tempat yang menjijikkan sebagaimana lalat, dia hanya mengambil sesuatu yang baik, dia mengambil putik-putik dalam satu pohon, lalu dari putik madu yang dia peroleh, dia berikan kepada keluarganya, siapapun mereka yang diberikan jalan kehidupannya sebagaimana lebah, hanya mengambil yang baik, maka itu adalah tanda keberkahan. Apa? Boleh sana. Ya. Maka dia mendapatkan keberkahan. Jadi mana keberkahan yang kedua itu apa? Ketika saya, Bapak dan Ibu semuanya, lalu Allah jadikan kehidupan kita sama dengan kehidupan lebah. Kan kita paham ya, lebah ini merupakan salah satu binatang yang diberikan oleh Allah keistimewaan sebagaimana semut, sebagaimana kuda perang. Ya. Maka dia memiliki keistimewaan. Allah kalau ingin memberikan keberkahan kepada manusia, maka dijadikan hidupnya itu kayak lebah. Filosofi kehidupan dia itu kayak lebah. Tidak mengambil kecuali yang baik, dan yang dikeluarkan pun sesuatu yang baik. Jadi semua yang terjadi pada diri lebah itu kan semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan dalam diri lebah itu. Diambilnya di tempat yang baik, keluarnya pun juga sesuatu yang baik. Orang, kalau Allah menetapkan kebaikan untuk orang itu, maka Allah akan berikan hidupnya kayak lebah. Akhirnya, dia diberikan oleh Allah kekuatan untuk mampu menampik yang haram, menampik yang syubhat. Lalu dia diberikan kekuatan, tangannya tidak mengenal kecuali harta yang halal. Lalu dia tidak mengenal tangannya kecuali menempatkan harta yang halal di tempat yang terbaik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dia tahu kapan memberikan nafkah keluarga, dia tahu kapan dia memberikan di jalan Allah dan kepada kaum muslimin. Hidupnya sederhana di dalam masalah ketika mencari harta. Sehingga kalau ada di antara kita yang mampu menjalankan bagaimana hidupnya, dia tidak memegang sesuatu kecuali itu yang baik, berarti Allah sedang menginginkan keberkahan Allah sedang menginginkan keberkahan mengalir pada kehidupan kita. Kalau seseorang itu sudah mendapatkan sebuah kehidupan yang halal, jauh dari yang haram dan jauh dari yang syubhat. Nah, tentunya kita harus mengerti ya, konsepnya harta itu sudah sering saya menyampaikan. Konsepnya harta itu cuma dua, Bapak dan Ibu notaris yang semoga Allah rahmati. Konsepnya harta itu cuma dua. Kalau halal dihisab, kalau haram adabnya pedih. Kalaupun halal, hisabnya panjang. Kalaupun haram, adabnya pedih. Dan sesungguhnya, jalan ke surga itu dimulai dari sebuah perangkat ketika kita memasukkan yang halal ke dalam keluarga kita dan memasukkan sesuatu yang halal kepada keluarga kita. Menyuapi diri kita dengan yang halal, menyuapi keluarga kita dengan yang halal, maka itu merupakan modal besar untuk mendapatkan hati yang salim, dan mendapatkan dari hati yang salim itu adalah rahmatnya Allah. Makanya kalau kita melihat ya, kalau kehidupan kita dulunya kita suka tidak peduli mau ngambil apapun, bahkan terkadang kita termakan dengan sebuah narasi yang mengatakan cari yang haram aja susah apalagi yang halal, lalu kita termakan mentah-mentah dengan perkataan itu yang menjadikan kita tidak peduli apapun, dan kita selalu berkata selama saya tidak nyakitin orang ya saya anggap itu halal. Padahal yang haram itu kan bukan hanya definisinya menyakitin orang, tapi definisi haram kan sudah dijelaskan detail di dalam syariat.
Tapi selama kemudian kita dulunya semacam itu, kok tiba-tiba setelah kita melewati berbagai macam guncangan hidup, melewati berbagai macam masalah, sampai kembali menyadarkan kita untuk memperbaiki apa yang kita ambil, supaya yang terjadi pada diri kita menjadi baik, maka kita sudah mulai menyerupai dengan kehidupan lebah ketika mengambil madu dan mengambil yang baik dari bunga dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik dari madu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Makanya Masya Allah ya, ini juga termasuk salah satu tantangan besar kita ibu-ibu dan bapak. Kalau kita ingin lihat anak kita barokah, itu bukan berarti kita bebas menjadikan anak kita memilih profesinya itu apa aja. Apalagi kalau profesi yang diinginkan anak kita hanya berdasarkan kepada tren dan tidak peduli yang halal dan haram. Tapi kita diwajibkan sebelum menikahkan mereka, sebelum memilihkan keluarga untuk mereka, maka wajib setiap orang tua itu memilihkan profesi yang barokah, di mana apa yang didapatkan oleh anak kita itu betul-betul baik, dan itu merupakan harta yang halal. Dan mereka sebagaimana kehidupan lebah. Ini termasuk salah satu karunia besar ini. Orang yang memiliki gaji 3 juta, tapi bersih dari yang haram dan syubhat, itu jauh lebih baik daripada orang yang memiliki gaji 20 juta tetapi di dalamnya ada yang syubhat dan haram. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan nanti dari gaji 20 juta tetapi di dalamnya ada yang haram dan syubhat, maka cara membayar feedbacknya itu jauh lebih besar daripada yang didapatkan. Daripada orang yang bergaji 3 juta, jauh lebih rendah daripada yang 20 juta, tapi dia bersih dari sesuatu yang haram dan syubhat, maka dia tidak akan banyak memberikan tumbal. Karena apa? Harta haram itu selalu minta tumbal. Harta yang haram itu selalu meminta tumbal dalam tanda kutip. Tumbal itu apa saja? Karena harta haram itu dibenci oleh Allah. Tidak ada zat yang paling membenci harta haram kecuali Allah. Karena Allah membenci harta yang haram, maka hukum di dalam harta yang haram itu apa? Selalu meminta tumbal. Bisa jadi anak kita banting pintu di depan kita, sumpah serapah kepada kita. Bisa jadi. Itu mungkin karena kumpulan-kumpulan dari harta haram yang pernah kita suapkan kepada mereka. Lalu tanpa kita sadari, apa yang kita suapkan dari harta haram kepada anak-anak kita, maka itulah yang menjadikan tingginya suara dia dan sombongnya dia kepada orang tuanya. Dan itu pun tidak lepas dari peran serta ketika orang tua memberikan kontribusi harta yang haram. Makanya saya ngeri sekali ketika membaca sebuah tulisan seorang guru, harta haram itu meminta tumbal. Dan kamu harus mempersiapkan tumbalnya. Karena harta haram itu terkadang dapatnya gampang. Tapi apapun yang gampang didapatkan harta haram daripada yang halal, selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Dan inilah yang menjadikan kita terkadang harus betul-betul merenungkan betul secara dalam dan makna yang menyeluruh. Betapa kita mengkhawatirkannya kalau kita akhirnya menggampangkan yang haram pada kehidupan kita. Jadi disinilah kita akhirnya mendapati definisi yang kedua. Tanda hidupmu penuh barokah itu apa? Ketika mobilmu, ketika gadgetmu, ketika rumahmu, mengalirnya mereka dari aliran-aliran harta yang halal. Lalu jadilah itu handphonemu, jadilah itu gadgetmu, jadilah itu pakaian yang kamu kenakan. Dan kamu mengerti betul setiap aliran sampai kita mendapatkan fasilitas ini dari harta yang betul-betul halal, maka itu tanda barokah. Itu tanda barokah. Lalu ketika kita berkomitmen untuk melahirkan dari harta halal ini adalah sebuah kebaikan yang lebih besar, sebagaimana sebagaimana lebah mengeluarkan madu dari putik yang diambil, maka itulah barokah yang lebih besar lagi. Jadi orang yang barokah itu dijadikan hidupnya simpel sebagaimana simpelnya lebah. Tidak hinggap kecuali di tempat yang baik
dan tidak keluar dari hidupnya kecuali sesuatu yang bermanfaat. Nah, itulah makna barokah yang kedua. Mungkin inilah dua makna yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Karena waktu jualah yang membatasi. Setidaknya kita paham bahwasanya inilah arti keberkahan pada kehidupan kita. Inilah arti keberkahan pada kualitas kehidupan kita. Jadi nanti kalau kita sudah mulai meraba, ya kita mulai paham, oh apapun yang menambah taat itu barokah. Kalau kehidupan kita sudah diberikan komitmen untuk lahir pada yang baik dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik, berarti itulah barokah. Dan kalau kita mendoakan orang, semoga hidupmu barokah ya, berarti kita sudah memberikan kepadanya dua. Semoga bertambah ketaatan pada hidupmu dengan apa yang kamu miliki, dan semoga yang kamu peroleh itu pun juga bagian dari sebuah kebaikan, dan yang kamu keluarkan adalah bagian dari kebaikan pula. Nah itulah arti hidup kita penuh dengan barokah.